Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa supaya mereka terus diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Makanya kan ada lagunya tuh. Bara bara bara. Bere 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 bere. Bara 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 bere bere bere. Kita lagi di mana? Beneran tua deh, nggak ngerti gue. Jadi yang sebelah ini, yang tadi ngamuk, dia masuk kenapa? Karena kita mengatakan bahwa Dewi yang agama Buddha ini, dulunya dalam cerita itu adalah seorang laki-laki. Ya, oh, merasa terpanggil dia. Gitu. Merasa tersinggung. Gitu. Oh, tersinggung. Walaupun itu ya cerita mereka, ya, termasuk yang di koma besar ini. Kenapa dia masuk? Karena kesenggol. Itu ya kan? Dia merasa dilahirkan pada body yang keliru kan? Nah, itu dia. Body yang salah. Rohnya Gue udah menyangka. Karena di teman-teman gue juga ada yang gitu tuh kalau manggil pakai tangannya melambai begini. Come here. Gue udah nyangka loh. Oh, manggilnya gue belok dikit gitu ya sama bibirnya agak mencet-mencet. Gue tanya dong, who's that name? Gue bilang gitu kan, siapa sih nama dia? Dia bilang, Jesus. Hah? Jesus like my Lord? Gue bilang gitu. Oh, dan Jesus. His name is Jesus tuh. Oh my goodness. Jesus tapi belok. Coba bayangin, gimana sih lu? Aduh. Nah, namanya Jesus tapi belok. Untuk Bang Son sama Ibu Sofi. Coba kita ajakan uji coba tes. Oh, contoh coba nih. Ini belok juga nih kayaknya, yang satu ini belok juga nih kayaknya. Dia dilahirkan bisa jadi. Maksudnya ketika contoh sholat Jumat, selesai sholat Jumat, Anda berdua di belakangnya. Coba Anda panggil, Cin, kita lihat siapa yang nengok. Pasti banyak. Yang habis sholat Jumat itu. Assalamualaikum Cin. Langsung pada nengok. Waalaikumsalam Cin. Yang jadi pertanyaan ngapain juga habis sholat bilangnya Cin gitu. Manggil Cin gitu. Masih lu ngapain di sini? Kalau gue sih setujunya kita bikin tema begini. Si Nora sama si Zulkifli tuh harus kita kawinin. Harus sama jenis? Sama jenis kawin. Sama janda sama Duda. Jadi kan cocok. Bukan. Emang Bu Sofi yakin belum? Saling menutupin. Emang Bu Sofi yakin belum? Siapa tahu udah. Iya, udah ini tapi ya. nggak resmi maksudnya. Kan ini kawin kan, bukan nikah. Kontrak ya. Ini kontrak marriage. Who knows. Iya, marriage saya kontrak. tanya. Memang bagian nyamuk. Boleh. Sebentar. Tapi Anda waktu kecil makan nasi sama kerupuk nggak, Bang? Waktu kecil minumnya asu. Apa perbedaan kalian dengan babi? Perbedaan kami dengan babi. Ya gini, kami makan babi, Pak. Babi nggak makan kami. Iya. Ya, pertanyaannya apa beda Allah sama setan? Ini gue balik sama lu. Allah menyesatkan, setan menyesatkan. Bedanya apa Allah sama setan? Sama, keduanya sama itu. Ya, apa bedanya? Waktu ku kecil dia suka main sentil seperti. Tapi ini teman-teman ya, kayaknya sebabi-babinya babi kan nggak ngawinin anak babi kan? Iya. Atau ada yang lebih parah dibanding babi? Gitu? Ada. Babi itu. Dia embat anak babi. Aduh kan? Aduh. Apa bedanya kalian sama babi? Tolong jawab. Itu udah dijawab. Babi kami makan. Babi itu kami makan, tapi kami nggak bisa dimakan babi. Iya. Bedanya gini nih, Mualah, gue kasih tau lu ya. Kalau babi itu makanan kami, tapi kalau kamu babi kau gauli. Itu cerminci. Katanya Allah Maha Kuasa. Takut babi. Dia maunya bertanya Kalian makan babi. Tapi makan apa? Inilah kualitas mualaf. Tadi kan sudah dijawab. Makanya tadi pertama saya tanya, kamu dulu kecil makan nasi sama kerupuk sama kecap nggak? Begitu dijawabnya udah selesai lah kan gitu. Iya, kami makan babi. Babi nggak makan kami kan gitu. Udah dijawab. Sekarang apa bedanya babi sama nabi? Ayo. Nggak ada bedanya. Kalau bedanya Anda dengan babi apa? Babi dengan nabi apa bedanya? Nggak ada.
Nggak ada. Nabi kan pakai. Babi nggak gaul di bocil, nggak gaul di anak babi. Kalau Nabi mah Dengan iya. Anda bedanya apa? Lu kayak kaset kusut, pertanyaan 1400 tahun. Bisa jawab banyak orang ini padahal. Apa bedanya kalian dengan babi? Tahu juga dijawab, makanya kuping lu dikorek dulu pakai yang dulu itu jawab. kan. Apa bedanya Muhammad dengan babi? Bedanya Muhammad sama babi ya? Kalian makan babi. Babi makan? Apa bedanya Muhammad sama babi apa? Babi makan Muhammad, nabimu. Begini banyak nggak ada yang bisa jawab. Kita Dia udah belum pernah jawab. lihat, dia belum pernah lihat videonya ya. Kalian Kalau makan babi. babi itu pernah Babi makan? gigit kupingnya Muhammad. Oh, Dia nggak tahu ya. Lu bisa bayangin ya. Pertanyaannya bukan gitu Bu Sofi. Pertanyaannya bukan begitu. Apa bedanya babi dengan nabimu? Apa persamaan babi dan nabimu? Persamaannya sama-sama kabur. bangsa Islam. Kita jawab lu tadi ya. Benar nggak kita Kita jawab jawab. ya? Kita jawab Dia kan? nggak berani jawab. Kita jawab loh. Nabi lagi babi itu kita makan, betul kan? Betul. Tapi babi nggak makan kita, kan gitu. Nah, kalau kita kalau makan itu kan digigit ya Basang ya. Berarti Nah, dia kita yang ngomongin menggigit babi. babi, bukan Kita babi makan menggigit babi. kita. Babi makan apa? Lah apa urusan sama kita? Jadi Lah urusan iya dong. yang makannya si babi kok kita yang salah. Berarti kita menggigit babi. Tapi ternyata babi menggigit manusia. Tahu loh kalau nabinya itu kupingnya pernah digigit sama babi. Ya, Bilal. Ada tamu itu tamu Bilal. Ada kamu ada kamu. Bilal. Waktu kekecilan Bilal. babi. Iya. Oh, Bilal. Babi. Tidak bisa beda. Lari. Lari. Kalau nanya ke atas itu pertanyaannya bagus. Kita jawabnya nanti sesuai pertanyaanmu loh. Ya kalau pertanyaan Sadar diri. Kena terus ya. 3 kali. Kasihan banget dulu Sofi ini loh. Udah apa ya? Udah hari-hari terakhir pakai Bertobat lagi. Bertobat. Selamat pagi, selamat malam. Bertobat. Salam, selamat pagi saudara-saudaraku. Waalaikumsalam. Belum. Mau boleh bertanya? Siapa yang pakai izin pakai shalom? Hah? Ya maaf. Kayaknya gue tahu di suaranya. Suara tipikal bawa kaos kaki setahun nih. Korintus 33 ayat 36 Yesus boleh perkosa babi itu di mana? Korintus 33 ayat 36. Korintus 3. Ah, iya. Korintus 33. Ya. Korintus Oh, 33 nomor 36 boleh perkosa babi di mana? Coba buka Son. Ya. Perkosa babi. Oke, buka Son. Kita lihat Son. Ya boleh gauli babi itu gimana? Di ayatmu itu gimana? Iya, Kitabmu kita lihat, gimana? Iya, Korintus 33 36. Baru masuk kejang-kejang Bang. Makan dulu pakai kecap dulu Ya Bang. Muhammad lah. Salam. Waalaikumsalam. Buka berarti Kalau, enggak? kalau bicara daging B2 babi itu tidak pernah kawin babi kecil. Tapi babi punya manfaat Iya, lebih banyak. Buka. Seluruh babi itu Korintus dipakai 33, sampai bulu-bulunya nomor 36. dipakai. Buka. Daripada si Mehmet nggak ada yang pakai. Jijik, najis. Buka. Korintus 33, Berani enggak? ya. Korintus 33 Yang mana? 36. Yang kau 33, sebut kitab 36. Korintus itu yang mana? Mana di sini 33, kitab Korintus mana? Buka lah kalau berani. Korintus 33. Bang, Buka Bang, lah cetak, kalau itu kita lagi berani. serius, Bang. Buka lah. Korintus apa? Korintus ada dua yang mana? Balon. Buka langsung lah. Gak usah Ada ngomong. Korintus. Korintusnya dua. Buka. Bego banget sih. Apa yang dibuka kalau nggak tahu? Balon. Iya takut. Udah dia pula yang ngerti. Coba teman-teman yang di bawah coba Korintus 33 nomor 36. Di situ gauli babi. Kau tunjukkan sama Gauli saya babi. Korintus 3 yang kau sebut. Woi. Kau sebutkan Woi. sama saya. Dengar penyembah mayat. Dengar. Diam. Korintus 3 nomor 36 boleh gauli babi, boleh di situ. Dungu. Itu kitabmu itu bicara seperti itu. Itu tak suci. Goblok. Goblok. Ngomong udah kayak pantat ayam. Korintus itu ada dua. Yang mana Korintus ada dodol? Bego. Korintus 3. Udah salah. Cengengnya salah lagi. Ngasih ayat nggak jelas. Ngamuk-ngamuk. Bom, malu kau dengan andar, bom. Pecundang kau kabur. Bom. Korintus Kamu 4 sampai belum tahu 16. apa bedanya Nabi dengan babi? Ayo.
Bom dan babi bedanya Apa apa? bedanya babi dengan nabi? Kita udah jawab, Bom, kita bom. makan babi nggak makan kita. Nah, apa bedanya babi Iya, dengan kita nabi? udah jawab. Nih, Kamu Tinggal dia belum jawab. Ayo. Apa bedanya Apa babi bedanya dengan nabi? Dajjal. Tapi Apa Komar bedanya tidak nabi bisa dengan jawab. babi? Dasar mulut Jawab kosong itu. kau, Bom. Jawab itu. Apa beda nabi dengan babi? Sama-sama babi. Sama-sama babi. Beda Apa bedanya? pelafalan. Kita nanya baik-baik kok. Apapun jawaban lu kita terima. Beda Bener pelafalan nggak? juga bahasa enggak? Maknanya sama tapi beda pelafalannya. Beda nabi dengan babi, pikir huruf depannya. Kok kamu nggak ngerti sih, bodoh sekali kau. Huruf depan B sama huruf depan N itu susah ya. Iya, oh ini beda. Sifatnya Makanya sama, beda itu pelafalan. Islam memang bodoh. Udah dibantu dulu apa? Beda nabi dengan babi itu di huruf depan. Yang satu B, yang satu N. Kok susah? Nah, itulah yang disebut pelafalan. Nah, ada tamu kita lagi. Juta. Oras lah, juta. Horas. Kenapa Yesus nggak cebok dan nggak cuci tangan? Langsung Mana ayatnya? ketahuan. Biarkan saya yang bicara, biarkan saya bicara. Kenapa Pak Juntat? Iya. Kenapa? Lukas 11 nomor 38 kenapa Yesus? Bagaimana? Apa? Ulang. Ulang apa? Apa? Lukas 11 nomor 38. Dia ngomong dia kayak Baca orang dong. luar itu. Apa sih? Baca dong, baca. Iya, Baca iya, silakan. iya. Lukas 11, baca. Iya, 38 ya. Sebelum dibuka saya tanya, kira-kira kalau orang rajin membaca kitab suci, berarti kitab suci itu suci kan? Betul? Nah, terus kalau orang Islam senang baca Alkitab, berarti dia senang kan? Kitab suci berarti kitab suci kan? Bau harum kan? Orang Kristen itu jijik, ya tidak akan pernah mau baca kitabmu itu. Kita Karena kan cuci tangan, makan. apa itu cuci tangan makan? Hah? Abdul. Itu makan cuci tangan itu. Abdul. Kalau cari dalil pasti kayak gitu. Andai kata kalau pada dekat saya lagi sarapan nih, saya gigit kok punya hidung itu. Betul, saya ini orang paling gemas. Kalau lihat orang masuk saya gigit kok punya hidung. Jangan apa mau bau loh, kakinya aja. Bukan, saya gigit baru saya. Aduh, dia bahasanya sih nggak paham. Sebenarnya kita harus bangga loh, Alkitab kita ini mereka suka baca di mana-mana mereka khotbah baca masalah Alkitab. Berarti kitab suci itu kan berarti kan ya kalau barang yang harum itu pasti kan senang dicium kan? Senang dicium, senang dipegang, senang disimpan, betul nggak? Tapi mereka nggak pernah baca kitabnya sendiri. Saya curiga kalau sampah kan biasanya kita kan semua kan manusia pasti tahu kan? Kalau sampah itu kan bau busuk, kita buang kan di tempat sampah. Nah itu, berarti kalau mereka tidak pernah baca itu bagus. Tapi ini mereka suka loh membaca loh. Meskipun mereka pelintir, tapi mereka senang loh bicara Alkitab. Berarti mereka sayang, mereka cinta itu. Berarti harum tuh. Itu Tuhan punya cara untuk mereka. Tuhan punya pekerjaan yang nyata itu. Lama-lama mereka baca, lama-lama meskipun dia tidak bertobat, tapi orang lain nanti yang bertobat. Pasti orang berpikir begini. Kenapa ya? Kami punya apologet Islam kok senang membaca Alkitab ya? Kayaknya mungkin ada sesuatu di dalam sehingga mereka membaca, betul nggak? Itu pikiran normal. Ibaratnya itu secara psikologis itu sampah itu dibuang ke tempat sampah. Kalau mereka tidak, Alkitab kami itu sebagai pedoman hidup bagi mereka. Itu pasti itu. Oke, sebentar Pak Bang, sebentar. Ini nantang emosi gua nih, suwe bener. Gua cuma nanya beda kata babi dengan nabi itu apa bedanya? Masa gua di report suwe lo? Beda huruf N sama B salah. Buang itu huruf Latin, bego. Kampret lu. Habis nanti aku. Ngajak perang nih, masukin lu. Teman-teman, suara saya besar enggak ya? Besar enggak? Kalau pakai ini. Oh iya. Mana sini yang mualaf sini? Head to head sama gue. Yang tadi. Korintus tadi. Mana Korintus tadi deh, naik deh. Korintus 33 ya. Korintus 33. Itu mungkin adanya di kitab Nasoro itu. Udah gila. Korintus 33. Kitab kelurahan, lalu kitab apa? Pak Bom kesedot. Oh ini dia. Mualaf. Ah, Ada apa sih? Oh jadi ini bangsatnya nih yang report nih. Ada bangsat yang report. Ya nggak? Jangan kejang-kejang dulu kali Ya ya. padahal cuma Santai ditanya saja. beda N sama B aja susah lu kan Jangan goblok. kejang-kejang, santai saja. Gue kesel sama lu. Kenapa kalau tukang report? Jangan kejang-kejang. Masa bedain sama B aja lu nggak tahu? Kan bego banget lu. Kamu open cam dulu, kamu open cam dulu.
kalau bisa sesudah Pengikutnya jadi dikit, kan ketahuan pengikutnya lebih goblok dikit dari dia. santai aja, nggak usah kejang-kejang kali ya. Followersnya aja baru 100. Nggak ada yang kejang-kejang. Muhammad keracunan. Waduh, gila. Gua baru naik, gua di report. Setan lu. Saja besar. Kadrun, gua mau tanya sama lu, Kadrun. Kadrun. Kalau kau bisa jawab saya, kau naik ya. Saya bersyarat sekarang. Kau tolong jelaskan sama saya pertanyaan tadi malam yang Nandar tinggal muntah kayak baling-baling bambu. Dia mengatakan Nabi Muhammad adalah jalan dan kebenaran. Di mana ayatnya? Dan Nabi Muhammad di surga. Tadi malam dia tinggal muter-muter sampai dia tinggal bertanya di mana itu Henok, di mana itu Elia. Apa itu pertanyaan? Keselamatan larinya ke Henok habis lari ke bayi. Botol memang Nandar itu ya. Makanya tadi malam saya pikir Nandar. Itulah kalian punya pelebat itu botol begitu. Kurang ajar. Baru saya bicara 2 kata sudah di ban nih. Wah, saya juga begitu. Masa saya ngomong B sama F, bedanya apa? Ngamuk. Bego kan? TikTok. Islam kalian yang nggak sanggup jawab, berarti otak kalian bermasalah. Jangan kami yang disalahin kalau lu yang bego. Betul? Suwe lu. Sebentar gua pakai ini ya, akun 3M. Macet muter mencret. Saya punya itu akun 3M. Di situ Suma, Faruk dan Andar. Saya bikin begitu. Macet, muter, mencret. Kalau ditanya sudah macet, pasti dia muter-muter. Setelah muter-muter, mencret. Kalian ini memang bikin komal ya. Memang setan bener ya. Kadrun ini memang bikin komal. Banyak sekali sekarang kadrun perempuan ini. Dia nggak berpikir kalau di kitabnya tuh perempuan tuh otaknya setengah itu. Aduh. Emang kadang-kadang ngeselin. Padahal cuma nanya loh, babi dengan nabi apa bedanya? Cuma beda huruf depan. Lu ngamuk. Beda kiroat. Masa huruf Latin kalian marahin juga? Kita huruf Latin siapa? Bego lu. Kesel Beda kiroat. Rasemnya sama. Ya sama. Makanya berarti kalian yang di Indonesia ini nulis pakai huruf Latin nggak sih? Hah? Ada nggak sih huruf A, B, C, D, E, F, G itu ada nggak sih? Cuma ditanya bedanya babi sama nabi, mereka nggak tahu bedanya. Beda B sama N aja nggak ngerti. Itu goblok lu. Beda kiroat, Bu. Beda kiroat. Salah puja selama ini. Beda kiroat kok gitu. Huruf B sama huruf N salah kok dia ngamuk, kita yang disalahin. Aduh. Satu kiroat Arab, satu kiroat Indonesia. Kita pertanyaan simpel kan, beda N sama B itu kan, babi dengan nabi kan. Kok dia marah? Gue nggak ngerti loh, kenapa gue di report? Makanya gue banding, kan perbedaan huruf. Kenapa gue juga salah sih perbedaan huruf? Itu kadang-kadang goblok juga sih adminnya. Makanya pakai kerudung goblok semua emang. Bu Sofi, kenapa kita punya pertanyaan seperti itu? Apa persamaan Bebong dan nabinya? Kan mereka yang memulai toh. Naik ke roomnya Pak Bom kemarin. Pertanyaannya apa Pak Bom? Ya, baik dijawab tuh. Apa bedanya Pak Bebong dengan Pak Bom? Coba. Lah kita buat dong apa persamaan Bebong dengan nabinya. Kan mereka yang memulai. Saya bilang begini, kalau daging babi itu saya makan nikmat. Tapi saya punya babi yang saya makan, babi saya nggak pernah kawin babi kecil. Najis kalau saya mau makan babi yang babi kawin sama babi kecil. Nggak mau, dagingnya pahit. Iya, soalnya gara-gara Ibu Sofi tunjukkan babi panggang kemarin. Ibu Sofi makan dengan sambal andaliman dengan apa kan? Begitu kan? Gak mau saya Bu Wina. Ada ini apa tadi dijual sama panggang. Saya tuh Bu Sofi, kalau saya tahu kalau ada orang potong babi itu saya tanya, babi ini pernah kawin babi kecil nggak? Saya nggak bakalan makan, nggak bakalan saya beli. Pas saya tahu itu dagingnya pasti itu bau daging itu, bau apa minyak kontak. Nggak mau saya, karena dagingnya apa? Bau orang Arab. Udah Pak Bom. Udah. Nanti dia bawa lagi 3 Wahyu 2 ayat 7 katanya nih. Ya terus sini. Apa arti tadi komennya apa di bawah? Siapa Bang? Tuh, tadi yang di atasnya Bu Wina. Tadi kamu komen apa di bawah, Bro? Coba baca ya. Tadi komen apa di bawah? Kenapa dia harus jadi diam? Bencong, woi. Lagi. Kena ban lagi kau. Bodoh. Lagi selamat. Masih selamat loh. Ya, kita, Apa ini kok rame-rame nih, Bang? Apa ini kok rame-rame? Apa komen lu tadi di bawah? Kamu apa teh? Kamu kan Tadi lu bilang para tololor lagi pada ngumpul. Tadi lu ngomong gitu kan? Iya, Lu kenapa? tau nggak bedanya nabi dengan babi?
Nabi yang di mana nih? Nabi yang di mana nih? Yang di dalam biblosmu apa yang dalam beda nabi Al-Qur'an? dengan babi apa? Nabi yang mana yang dalam biblosmu Selain apa beda nabi N dengan B, apa beda nabi dengan babi? Aku tanya, nabi yang mana? Nabi yang dalam biblosmu apa nabi Semua yang dalam nabi, semua Al-Qur'an? nabi, semua Oh, nabi. nabi semua. nabi yang Biarkan di aku yang biblosmu ya? bicara dong. Nabi yang di Biar aku biblosmu ya? bicara dong. Saya lagi emosi, taruh dia. Nabi Nabi, bego. Saya tadi ngomong Nabi. semua nabi. Kamu nggak dengar? Ya. Kupingmu diconge ya? Ya, masih tapi jangan kasih turun ya, bagi-bagi kue ulang tahun ya. Jangan kasih turun bagi kue ulang tahun. Ya, kalau lu conge lu ke dokter berobat. Jangan makan kerupuk mulu. tolong, nabi yang di mana? Tolong. Tadi gua udah jawab semua nabi. Kuping lu mana goblok? Dalam perspektifmu nabi itu seperti Semua apa? nabi dalam otak lu, babi dengan nabi bedanya apa? Beda lah, nabi kan manusia, babi hewan. Itu aja nggak bisa kau bedakan. Oke. Gimana kau nggak bilang tolol? Oke, sip. Ya kamu di dalam dengar baik-baik ya. Ketika Quran nabi lu Satu. Jangan Sebentar, Bu Sofi, sebentar. Ketika nabi lu kawin sama bocil, babi nggak kawin sama bocil, lebih pintar babi apa nabi? tadi kau tanya perbedaannya, sekarang sifatnya. Kau tanya sifat apa Lebih perbedaannya? pintar siapa? Nabi lu apa babi lu? Hah? Tolol. Pertanyaannya, Ya, kita lihat pertanyaannya siapa sifat tolol. atau Ada sifat atau bocil dikawin sama nabi. Babi Itulah sama ketololan bocil, kau itu. lebih pintar siapa? Tolong. babi ngentoti mamanya, Nabi Muhammad tidak. Oh, babi Iya. coba mana videonya bang? Kasih lihat bang, babi ngentotin mamanya. Hah? Babi ngentoti mamanya ada. Dari mana tahu? Lu ngintip ya? Ada ngentoti mamanya ada babi. Jangan-jangan kau ngentoti mamamu juga enggak? Tapi Muhammad juga ngentotin bibinya loh. Jangan-jangan kau ngentoti mamamu juga enggak? Muhammad ngentotin bibinya kalau binti hakim. Bibit wajar, bibit wajar. Itu enggak mamanya, saudara. Nggak apa-apa. Di mana babi Tapi ngentotin mamanya anaknya coba? udah dewasa. Lah itu nyentotin anak umur 6 tahun, 9 tahun. Ayo, mana lebih bagus akhlaknya? Masa ada Jangan anak bilang ngentoti mama? Macam mana itu? Mana ada babi ngentotin namanya mana? Mana? Lah. Mana Coba masukkan videonya? dalam kandang jantan keturunan dari Iya, mama. Pasti bukan. ngentoti mamanya. Coba lu lihat, emang dia kenal mamanya? Hah? Emang dia kenal mamanya? Iya. Mana Coba coba? tadi, makanya jangan kau bedakan binatang sama Bukan lagi manusia. Tolong. baca kau. Kalau kau samakan nabi dengan hewan, berarti kau bicara seperti tadi, berarti kau menyetujui bahwa nabi itu sama dengan hewan. Nah, tidak usah sudah. Al-Farid, saya mau tanya Al-Farid, begini Al-Farid. Al-Farid dengar ya, kopi ya. Ini saya tidak menghujat, saya cuma mau tanya. Al-Farid, saya ini kemarin sore saya pergi ke pasar hari Sabtu. Saya ada ketemu ada orang-orang di depan trotoar. Dia lagi bicara dengan tembok pembatas. Terus saya tanya sama dia, Pak, kamu kenapa Pak? Dia bilang tembok pembatas itu ada memberi salam sama dia. Menurutmu orang itu gila atau lagi stres? Gila lah, Pak. Gila ya? Iya, soalnya saya tanya dia langsung ngomong orang itu. Iya. Kamu bikin apa di sini? Kan saya lihat dia dari jauh, dia lagi bicara dengan tembok pembatas. Iya. Terus saya tanya sama dia, Pak, kenapa Bapak bicara dengan, saya tidak tanya dia, Bapak apa yang Bapak yang lakukan? Dia bilang sama saya, tembok batu ini memberi salam sama saya. Kira-kira itu bagaimana, Pak? Orang itu sakit jiwa atau gila? Gila ya? Gila ya? Betul ya? Berarti orang yang bilang batu lagi bikin salam sama dia orang gila ya? Betul ya? Saya juga pernah lihat nih, Fatih. Saya pernah lihat orang gila duduk di trotoar. Iya. Terus dia bilang gini, Bu Sofi, ini ada batunya memberi salam kepada saya. Menurut kamu orangnya kenapa? Sakit Ya jiwa. gila juga, sama juga Bu, di tempat Gila. saya ada juga gitu. Oke. Sarapin, tolong buka dong, Sarapin. Saya cerita dulu di tempat saya juga ada. Dia mengatakan batu itu adalah Tuhan katanya. Kan gila juga. Oke, baik. Kita buka data ya. Kita buka data ya. Tadi kau bilang apa orang bicara dengan batu yang bersalam gila ya? Oke, silakan Sarah. Ya. Di atas trotoar ya, di atas trotoar ya. Yang di atas trotoar ya. Jangan Iya, kemelebar pokoknya kemana-mana di trotoar. batu ada memberi salam. Iya, di Intinya trotoar. batu beri salam. Nah, kau udah premi Orang itu lagi bicara namanya. dengan batu. Kau itu udah premi. Loh. Kan saya bilang batu ada beri salam nggak? Yang di trotoar. Coba, yang di intinya trotoar, iya. Yang di trotoar. Iya, Yang saya di ketemu ada orang. Buka dalil yang Saya ada di ketemu trotoar. orang. Yang ada di trotoar. Kamu jangan kejam-kejam. Saya Iya, di ada trotoar. bicara dengan orang, terus saya tanya sama Yang dia, di trotoar, Pak, di trotoar, dengar di dulu. trotoar. Iya, di trotoar. Iya, di Buka trotoar. dalilnya yang di trotoar. Diam dulu, diam dulu. Buka, Saya tanya sama orang yang di itu, trotoar. Buka yang Pak, di trotoar. apa yang Bapak, monyet, Mana oh dia monyet, dalilnya? monyet, dia kau. Mana? Nah, turun aja, dia Mana, sudah mana, tidak mau. Sudah mana, najis mana, dia baca mana. kitabnya. Turun aja. Tolol kau, Nggak usah, turun aja. Tolol kau. Ini orang-orang botol yang dilahirkan dari kandungan binatang kau itu. Muhammad orang gila. Gak usah buka, biarkan aja, gak usah. Orang-orang begini lebih kau mampus dimakan cacing. Lebih bagus kita harus menginjili kalian. Mampus aja kalian. Mau di trotoar kayak mau di dalam masjid. Di manakah intinya itu manusia? Intinya itu ada batu yang memberi salam. Berarti orangnya gila. Botol. Mau di mana? Kayak mau di kamar, mau di kepala ibu, mau kayak pokoknya. Kalau batu saya ini memberi anaknya Elon Musk, saya suruh TikTok, saya tutup ini. Saya bayar TikTok, saya beli. Katun semua saya kasih buang di tempat sampah. Setan kali ya TikTok. Sedikit
Sedikit band, sedikit band, sedikit band. Dasar. Saya habis bentar lagi akunnya. Ternyata. Orang-orang begitu dikasih 2 saja. Tanya sama mereka. Di mana kitab suci melarang berhubungan dengan hewan? Itu aja, sama yang ini. 2 itu saja lawan mereka. Kalau dia bilang tidak ada, berarti itu benar. 1375 tuh. Iya kan? Kambing. Mana kambing? Suwe udah 2 nih udah 3 dari kemarin nih. Awas lu ya. Sini lu. Ada aulah tahu Pak Sang. Akun gue 10. Iya. Otak seperempat. Lu bayangin ya, lu bayangin tempat Pak Bum. Lu bayangin tempat Pak Bum Bum. Naik di band, naik lagi di band, naik lagi di band. 5 kali tau gak lu? Ya, kok bisa? Karena menurut Islam lu napas aja salah. Baru masuk ke Makanya gue tantang debat terbuka sama gue. Jangan ngeben-ngeben akun gue. Gara-gara apa? Gara-gara Nanti tutup aja nargan dibuka. Ya kan, gue kan bacain tuh dari tafsir Al-Qutubi. Jikalau mata beliau tergerak pada seorang wanita dan menginginkannya, maka suaminya wajib mentalaknya supaya Nabi boleh menikahinya. Akun gue kena 5. Parah. Kok bacain salah, heran. Lu napas aja salah, Bu Sopi. Makanya paling aman tuh akun Rap Jono. Dapat lagi sejahtera sentosa. Aman itu akunnya Guru Das sama Rap Jono berdua nih. Kita tunggu aja. Dan tadi bahasa kasar tuh Guru nggak kenal loh. Luar biasa ya. Pakai VPN nggak kedeteksi ini. Ini Bang Cimpi dari tadi ganti-ganti latar belakang terus entah kenapa itu. Cuma pakai VPN tuh berat ininya ya, internetnya sebenarnya. Iya. Handphone langsung jadi panas gitu loh. Takut meledak sudah. Soalnya sekaligus ya gitu lah. Ayo. Ada lagi naik gitu kan, tanya lagi. 7 Amsal 2 ayat 1 gitu kan. Lalu 3 Roma 2 ayat 7 gitu loh. Biar kita tuh semangat gitu loh. Yang tadi tuh Korintus doang. Kemarin naik ke sini, buka Markus 23. Gue bilang gondolmu Markus sampai 16. Markus 23. Dengan PD-nya buka Markus 23, buka Markus 23. Gondolmu Markus 16 pasang, kalau suruh buka Markus 23. Silo. Ada nih di bawah saya, cuman ini akunnya nggak jelas nih. Followers cuma 15. Ada yang 15 pengikut ya. Akun KW. Ya setidaknya 100 lah gitu. Oke lah, kita kan ini kan. Ini cuma 15 pengikutnya, gimana kita? Mau nggak Pak Sang? Mau nggak ini? 1, 2. Coba ya. Ya, kalian tuh cuma orang-orang awam tapi mencoba naik ke Komal Apologet Kristen. Beraninya cuma naiknya ke Komal-Komal yang... Halo abangku semua. Halo. Ya, halo, kenapa? Ini Bang. Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, Gnostik, Zoroaster, Pagan. Saracen? Saya mau bertanya kepada abang-abang di atas ini nih. Ya sekarang udah mata Zoroaster. Kamu Saracen, Hagarin, apa Ismailit? Halo Bang. Itu aja. Iya, sebelum kamu tanya, kita tanya dulu kamu Saracen, Hagarin, apa Ismailit? Dia jawabnya ini Muhajirun, Bu. Kenapa? Ya? Muhajirun. Ya, lengkap sudah. Dia nggak paham itu apa itu semua. Nggak ngerti nih. Nggak paham kok, apa itu Saracen? Ismailit. Begini Bang, saya ke atas ini saya nggak terlalu paham dengan agama-agama. Jadi saya ingin mempertanyakan tentang Kamu mengenai agama apa dulu gitu loh. Agamamu apa? Agama saya Islam. Islam. Kamu paham agamamu? Tapi sampai ini kok tidak paham tentang Islam. Tapi saya ingin mempertanyakan agama abang. Dengarkan dulu Bang, satu-satu bicaranya. Kamu agama Islam tapi mempertanyakan agama orang. Bilang aja Bang, nggak mau ditanya gitu. Begini maksudnya begini. Dengarkan dulu saya bicara ya. Kita bicara secara laki-laki. Oke? Yang bilang kamu cowok siapa? Enggak, jangan bicaranya jangan motong-motong. Dengarkan orang bicara dulu. Gue juga nggak bilang kamu cewek loh. Kalian itu yang cewek ngomongnya nggak satu-satu.
Loh ini Komal Ya Komal udah, siapa? ngomong, Ya terserah. ngomong. Ya Komal kalian, Ngomong, cuma kalian ngomong. tuh bicaranya diajak baik-baik, tidak bisa mau kalian apa? Ya udah ngomong, nggak usah Kamu banyak masuk ke ngomong. Komal orang ngatur-ngatur. Maksudmu apa? Saya masuk Udah, di sini cepetan cuma ngomong. mengajak kalian baik-baik Ya udah untuk ngomong. bicara, tapi kalian tidak menghargai. Ngomong. Kalau nggak bisa di baik-baik, ayo bagaimana mau kalian? Astagfirullah. Ngomong. Kita ketemu aja udah, kita ketemu aja yuk. Berantem aja kita. Oh iya, di mana? Di mana? Kenapa sih tantrum? Kau yang minta naik ke atas, giliran dinaikin nangis-nangis, ngomis-ngomis di atas. Ya, ngemis. Saya kan mau bertanya ini. Ya ngomong Bolehkah lah. saya bertanya tentang agama abang di sini? Ya tanya, ya Tuhan, dari tadi kita ngomong tanya. Abang-abang ini kayak cewek, bla 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 bla, aku ngomong kayak ini. Boleh nggak? Gua kebuk kalau beginiin kau. Boleh apa enggak? Itu aja. Boleh saya bertanya. Kalau enggak saya turun, gitu aja gampang. Turun aja Bapak. Malas saya dengar Bapak. Turun aja. Beneran turun aja Pak. Udah malas saya dengar. Berarti nggak boleh ya? Ya turun aja. Kenapa kok nggak turun? Berarti nggak boleh ya? Ya kenapa Nggak kok ada nggak yang turun tidak ya? memperbolehkan, silahkan turun. Bangke juga. Berarti nggak dibolehkan saya untuk bertanya. Ya Tuhan. Silakan mau tanya apa cepat. Ini waktunya sudah habis nih. Ini harus. Nah, saya mau tanya ini nih. Oke, siap. Saya ada melihat tipping-tipping dari kalian. Jangan kalian, bahwasanya siapa itu- orangnya? Nanti orang yang di bawah kau sangkutkan yang di atas, kita nggak kenal loh. Enggak, ini saya mau tanya dulu. Katanya kalau Ini kunci-kunci kerajaan surga. Kunci surganya kita yang pegang. Kenapa? Lu mau ikutan masuk surga? jadi saya mau Baik, bertanya baik. dulu. Sabar dulu. Gue yang pegang Dengarkan kunci dulu orang surganya bertanya. gue. Apa itu kunci surga? Iya, gue jawab. Yang pegang kunci surga gue. Lu mau masuk surga yang mau ikutan? Baik-baik lu sama gue. Alah, iya. Bilang gue yang pegang kuncinya kok. Lu ketawa ya. Ada kuncinya. Ada. Jelas dong. Mana? Apa syaratnya masuk surga? Syaratnya cuma satu. Lahir kembali dari air dan roh. Yohanes 3 baca. Lahir di situ. Menjadi manusia baru, dilahirkan kembali dari air dan roh, menjadi ciptaan yang baru, maka kamu akan menjadi kerajaan surga. Tanpa kamu dilahirkan kembali dari air dan roh, kamu tidak akan pernah, jangan masuk, ngintip aja kagak bakal lu. Oh begitu. Ya. Oke. Ya saya nggak terlalu paham. Pokoknya saya bukan orang lain. Makanya saya bertanya langsung kepada umat Kristen. Oke ya, nggak apa-apa kan saya bertanya kan? Ku lempar lah kalau lama-lama dari nggak apa-apa ku tanya. Dari tadi kamu diizinkan bertanya, silahkan. Oh, santai aja ngomongnya babi. Kau diajak baik-baik ngomong. Dari tadi kamu Maki-maki. disuruh, silahkan. Kau jangan Boleh saya bertanya, boleh saya bertanya. Dari tadi loh. Jangan kayak anak-anak, dari tadi kamu dikasih. Boleh saya. Silakan. Udah, pertanyaan pertama udah kita jawab ya. Pertanyaan Ya. kedua apa? Pertanyaan kedua. Apa benar dosa umat Kristen itu sudah ditebus sama Tuhannya? Ya, betul. Betul ya? Iya, Betul. gue jawab. Berarti syarat masuk surga itu abang tahu? Pak, kalau mau tanya disusun dulu lah di kepala gitu. Apa yang mau Ya ditanya? maksudnya Pak? begini bang, begini. Ya kalau masuk surga seandainya nggak ada dosa, gitu kan? Masuk surga itu dibolehkan untuk orang yang tidak berdosa, gitu kan? Oh, terima kasih yang ngasih bulognya. Ya, Boleh. Kalau ditanya hal serupa, boleh nggak? enggak, jawab dulu pertanyaan saya bang. Kita gantian. Dari tadi udah Ya, jawab dulu, jawab. Jawab dulu bang. Jawab Apa-apa dulu. Apa yang pertanyaan harus sini, dijawab? Soalnya silakan. saya ingin Apa mempertanyakan tentang itu, Apa? biar saya Iya. paham. Pertanyaan. Apa pertanyaan kamu? Kalau masuk surga itu kan nggak boleh yang berdosa gitu kan? Harus bersih dari dosa. Terus? Ya, Terus? sedangkan umat Kristen sudah ditebus dosa sama Tuhannya. Terus? Kalau emang itu dosa umat Kristen sudah ditebus, sudah bisa masuk surga, ngapain di dunia lagi? Kalau saya bang, kasih pilihan, mending saya langsung ke surganya aja. Ini Gue kasih tahu ya Ustaz ya. Sudah aku jawab. Aku jawab Tidak, kan, ya? boleh. Siap jawab, silakan. Tujuan Yesus datang ke dunia menjadi manusia itu bukan membawa manusia ke surga, saya kasih tahu kamu. Ya. Tujuan Yesus itu adalah untuk mengembalikan kepada penciptaan yang mula-mula sebelum langit dan bumi ini kena kutuk dan hukuman Allah. Berarti kamu untuk mengembalikan manusia, kamu dan saya pada kondisi awal ketika kita diciptakan.
yaitu ketika kita tidak ada di neraka. Bukan membawa manusia dari neraka ke surga. Tidak ada di dalam Alkitab tujuan akhir daripada manusia adalah ke surga. Tujuan akhir kita adalah ke bumi yang baru, bukan ke surga. Tujuan akhir kita adalah menciptakan langit dan bumi yang baru, bukan ke surga. Manusia nggak boleh bukan ke surga, bukan ke surga. Berarti saudara kalian yang ngomong begitu tuh salah ya? Ya, manusia bukan ke surga. Surga itu hanya dihuni oleh makhluk roh. Kamu dan saya tidak boleh menghuni surga. Ya, Oh, begitu. kamu dan saya itu hanya menghuni bumi, bukan surga. Manusia nggak boleh ke surga, saya kasih tahu kamu. Ya, soalnya saya melihat dari saudara kalian ngomongnya begitu. Yang Saya kasihan tanya ngomong sama sana kamu. ke sana. Saya tanya di dalam Quranmu. Di mana di dalam Quranmu dikatakan kalian masuk surga? Di dalam jawab dulu Di pertanyaan dalam saya. Quranmu tidak ada satu pun kata surga. Ya. Bentar, Pak Gurunda. Di dalam Quranmu kata jannah itu artinya kebun atau taman. Dan tidak pernah berarti samawat atau surga. Ini saya kasih video ustadzmu ya, bahwa tidak ada yang namanya surga di dalam Quranmu. Yang ada hanya kebun atau taman. Capek-capek hidup di bumi, ke kebun. Berarti salah yang ngomongkan saudara kalian itu. Itu ke kebun mau jadi tukang kebun ya Bu Sofi. Di kebun bercinta. Jadi bercintanya itu di depan orang-orang gitu di kebun. 72. Sebentar ya teman-teman. Banyak sama-sama. Coba mungkin Serafim, kamu bisa puterin YouTube-nya nggak? Kali. Aku lagi live di YouTube ini. Dari YouTube. Ya, judulnya tidak ada surga dalam Al-Quran. Di Quran itu tidak ada kata surga, teman-teman ya. Samawat itu bukan tempat manusia. Kalian tuh hanya di Taman Eden atau Taman ADN di dalam Quranmu. Semua kata jannah itu bukan surga, tapi adalah garden atau kebun. Ya, makanya saya tantang sama umat muslim. Tunjukkan sama saya satu kata kalian masuk surga, saya mau live sekarang. Ya, yang saya pertanyakan begini. Enggak, kamu dengerin dulu kata ustadzmu. Ya, itu putar. Tadi kan saya bertanya, pertanyaan Kamu saya diam, belum terjawab kamu dengan diam. jelas dan belum Itu yang nomor paham. 2 itu loh. Iya. Ini. Yang di kotak kecil kiri, ya. Puterin dulu kata ustadznya tuh. Assalamualaikum saudara. Benarkah surga itu tidak ada di dalam Al-Quran? Seperti yang dikatakan. Bukan yang ini, bukan yang ini. Alah. Yang itu, yang tadi tuh yang ada ustadz itu loh. Yang kiri ya. Tidak ada surga di dalam seluruh ayat Al-Quran. Orang. Lalu mereka, Bapak katanya Ustaz kok ya semacam-macam ya kan. Tapi carilah yang bahasa Inggris. Ya kan. Sekarang tahu bahasa Inggrisnya surga itu apa? Ya heaven. Kita tahu ya kan. Nah, nanti cari di situ kata heaven untuk di Al-Quran itu. Ya enggak ada, Pak. Ya, terus apa? Garden terjemahannya. Berarti pertanyaan saya itu nggak bisa dijelaskan. Garden, jannah, bukan heaven. Diam kamu ya. Tunjukkan sama saya di dalam Quranmu kalian masuk surga. Saya mualaf sekarang. Mana? Tidak ada kata surga, yang ada hanya kata garden atau taman. Kamu tahu nggak kata jannah itu artinya apa? Jannah itu dari kata jan, artinya taman yang tersembunyi, taman yang tidak kelihatan. Yaitu taman di Eden. Makanya di dalam Quranmu digambarkan ada sungai mengalir di bawahnya, ada pohon, buah-buahan. Kenapa ada pohon dan sungai? Karena itu sebuah taman. Kalian nggak ke surga, gue kasih tahu lu dol. Ya, kalau ada satu muslim yang menunjukkan saya bahwa kalian masuk surga, saya open kamera, saya bilang. Ya, tidak ada kata surga dalam Quranmu. Lari dia, kok lari? Lari. Jadi kalian tuh muslim jangan ngarep kalian tuh ke surga. Makanya kalau kita tanya sama muslim, apakah Allahmu ada di jannah? Muslim berkata, oh Allah tuh tidak ada di jannah. Betul nggak teman-teman? Yeah. Karena kata jannah itu, kalau kalian baca di dalam Quran terjemahan bahasa Inggris, tidak pernah diterjemahkan sebagai surga, melainkan sebagai taman atau kebun. Tuh lihat tuh, kata jannah dalam bahasa Arab artinya apa? Coba bacakan, jangan saya bacakan. Coba Serafi bacakan. Apa arti kata jannah di dalam bahasa Arab? Kata jannah dalam bahasa Arab berarti kebun atau taman. Loh, jadi Islam petani semua. Ternyata capek nunggang-nungging 5 kali sehari mau ke kebun. Astaga. Iya. Jadi kalian itu jedot-jedotin jidatmu sampai hitam. Cuma mau ke kebun buah-buahan, teman-teman. Lo berarti gini, Bu Sofi. Berkebun ya kan? Berkebun. Terus ke sini. Tuh, terus ke sini supaya ke kebun. Tapi jangan lupa berarti Berkebun supaya ke sini dan bisa ke kebun. berarti kesimpulannya kalau ke surga Islam harus bawa cangkul. Aduh. Ini apa lagi? Kok lain? Makanya kalian itu ya, katanya nanti aku di padang masyar dikasih buku-buku. Apa itu aku tanya sama Pak Dani?
buku debit kredit amal baikku dan dosaku. Masih ditimbang lagi tuh. Udah dikasih buku debit kredit, udah digebukin di dalam kuburan ini, siksa kubur, masih dikasih buku, ditimbang-timbang di padang mahsyar, masih lagi meniti jembatan sirah. Ternyata mereka nggak ke surga, teman-teman, cuman ke kebon. Kalian tuh berhayal. Itu bisa saya uji. Coba kalau kalian nggak percaya, buka Quran versi bahasa Inggris. Semua kata jannah itu bukan surga artinya, tapi kebun atau taman, betul? Loh iya, makanya saya bilang taruhan sama saya. Kalau kalian masuk surga, orang kalian masuk ke kebun kok masuk surga. Cocok tanam nih ya. Oh, yang paling tinggi disebut ini ya, jannah Firdaus, kan Firdaus kebun kan? Iya. Lihat surgaku sudah jadi kebon. Jadi bukan surga Aden yang mereka sebut itu. Yang mereka sebut itu jannah Aden. Ya, di dalam surat-surat itu bukan surga, melainkan jannah, taman Aden maksudnya. Maksudnya adalah taman Eden. Dan ini bersesuaian dengan kata Alkitab kita. Makanya Miskan atau Tabernakel Musa, orang Yahudi itu menyebutnya miniatur kosmik atau miniatur alam semesta. Itu adalah bait suci yang mini. Sedangkan alam semesta yang Tuhan ciptakan ini, yang Anda lihat, ya, itu merupakan bait suci yang gigantis. Ya, makanya bekerja di dalam Alkitab kita itu selalu dikaitkan dengan ibadah. Nah, ini pengajaran saya kemarin, yaitu apa artinya pembangunan bait suci di dalam budaya Timur Dekat Purba. Yang sudah saya uraikan dengan panjang lebar dan meluas kemarin, hampir sekitar 3 jam. Pengajaran mengenai pembangunan bait suci dilihat dari kacamata Timur Dekat Purba, sehingga Anda mengerti, ya. Makanya dulu saya nggak mengerti ketika ada orang Yahudi ngomong gini sama saya. Elisha Fabri Atmaja, muridnya Tovia Zinger, itu bilang begini, bagi orang Yahudi yang namanya bekerja, menemukan penemuan ilmiah, memberikan kontribusi bagi pengetahuan, bagi teknologi, itu bagi mereka ibadah. Berbisnis, ini cara kita bisnis nih, dagang, itu bagi mereka ibadah. Dulu saya nggak mengerti itu apa maksudnya. Saya dulu hanya berpikir bahwa orang Yahudi saking rohaninya, mereka berpikir bahwa semua kehidupan kita ini ibadah. Sedangkan gereja mengajarkan bahwa kehidupan duniawi kita itu terpisah daripada kehidupan rohani kita. Betul? Betul nggak? Halo? Kehidupan rohani, saya kasih tahu Anda dulu. Ya, sekarang segregasinya nggak terlalu kelihatan. Dulu, bahkan memegang Alkitab itu adalah urusan para biarawan dan orang-orang orang-orang teologi. Orang awam tuh nggak boleh baca Alkitab, saya kasih tahu Anda. Gereja itu memisahkan segregasi antara kehidupan rohani dengan kehidupan duniawi. Makanya saya pernah dengar orang muslim berkata nih, Bu, saya punya teman satu kos orang Kristen, Senin sampai Jumat dia mabuk, judi, main perempuan, tapi dia bilang ini, yang penting aku minggu ke gereja katanya, karena dosaku diampuni. Itu tidak benar, teman-teman. Bagi orang Yahudi dan bagi penulis Alkitab kita, yang namanya kehidupan jasmani kita itu berkaitan dengan kehidupan rohani kita. Makanya karena apa yang kamu ikat di bumi terikat di dalam kerajaan roh, dan apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di dalam kerajaan roh. Bagaimana kamu berbisnis menggunakan kerajaan roh? Makanya kalau kamu baca di Taman Eden, kita lihat ya Kejadian 2, coba bukakan Son. Kita lihat Kejadian 2. Ayat yang ke-8. Setelah Tuhan membuat manusia itu dari debu tanah, lalu Kejadian 2 ayat 8 dikatakan dia membuat taman di sebelah timur di Eden. Dan dia menempatkan Adam, manusia itu, yang dibentuknya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di sebelah timur di Eden. Taman di sebelah timur di Eden itu disebut juga, mungkin kalau Rab Jono punya pandangan yang sama dengan saya nggak tahu ya, Anda mempelajari hal ini apa enggak. Taman di sebelah timur di Eden, itu disebut juga adalah taman yang berdinding tinggi di dalam dunia Timur Dekat Purba. Itu juga dalam sejarah Cina Purba. Di dalam sejarah Cina Purba, manusia pertama itu diciptakan di sebelah yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Itu disebut juga dengan jannah, artinya adalah taman yang berdinding tinggi. Dan saya kasih tahu Anda, tempatnya Taman di Eden, itu merupakan portal pertemuan antara dimensi roh dengan dimensi kita. Makanya Taman di Eden disebut juga sebuah gunung. Di dalam budaya Timur Dekat Purba, yang namanya bait suci, itu selalu dibangunnya di atas gunung, selalu melibatkan gunung kosmik, dan selalu ada tangganya. Saya kasih tahu kamu, pembangunan bait suci di dalam budaya Timur Dekat Purba, itu selalu inaugurasinya perayaan Hari. Makanya penciptaan di dalam Alkitab kita, penciptaan alam semesta ini, yang merupakan bait suci Allah yang gigantis ini, itu dilakukan 7 hari. Dan pada hari ke-7 Tuhan memasukkan, pada hari yang ke-6 kalau dalam Alkitab kita, Tuhan memasukkan selem atau gambarnya. Saya kasih tahu Anda, kenapa melibatkan sebuah tangga. Saya kasih tahu Anda. Anda ingat Kejadian 28, ketika Yakub, dia mimpi di Betel, lalu dia melihat sebuah tangga, namanya Sulam Yakub. Tangganya itu berulir. Sampai ke atas. Ya. Lalu di Yesus di Yohanes 1:51 berkata, tangga itu adalah aku. Dialah tangga penghubung antara dimensi roh dengan dimensi kita. Begitu Yakub bangun, Anda baca di Kejadian 28, dia langsung tahu bahwa ini adalah pintu gerbang surga bait Allah atau Betel. Betul? Halo? Betul? Ya, betul. Mengapa Yakub ketika bangun, dia langsung ngerti. Begitu dia dilihatin tangga, dapat penglihatan tangga dalam mimpinya, dia langsung ngerti ini bait Allah. Kenapa? Saya kasih tahu Anda. Mungkin Anda sangat shock dan kaget. Saya kasih tahu Anda bahwa Musa, Abraham, Yakub dan Ishak
itu bukanlah orang Katolik, orang Ortodok, orang GBI, orang Betani, orang Karismatik GBDI, orang HKBP. Mereka juga bukan orang GBDI, saya kasih Anda. Apalagi orang Tiberias. Dan bukan juga orang Gereja Mawar Sharon, saya kasih Anda. Mereka itu berpikir dalam satu budaya yang disebut budaya Ancient Near East, Timur Dekat Purba. Yakub, karena dia tahu bahwa setiap bait suci itu selalu melibatkan tangga. Anda baca, bait suci Salomo itu mempunyai tangga yang menghubungkan antara lantai pertama dengan lantai kedua, dan tangannya berulir seperti yang dilihat dalam mimpi Yakub. Anda tahu nggak ini? Halo? Nggak tahu? Bait suci kita yang dibangun Salomo tuh, bait suci yang dibangun Salomo di Bukit Moriah, yang sekarang ini runtuh, itu di dalamnya ada tangga yang menghubungkan antara lantai 1 dengan lantai 2. Anda ngerti nggak ini? Kenapa ada tangga? Karena di dalam pandangan budaya Timur Dekat Purba Musa dan para nabi, yang namanya bait suci itu adalah penghubung antara dimensi roh dengan dimensi kita. Mereka menyebutnya portal atau poros dunia, menyebutnya aksis mundi namanya, poros dunia. Begitu Yakub bangun dari mimpinya, coba kita buka Kejadian 28. Yakub itu orang Timur Dekat Purba ya teman-teman ya. Kejadian 28. Kita mimpi Yakub di Betel. Coba baca, nggak usah baca semuanya, kamu baca ayat 18 sampai 18. Ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, ayat 16 sampai 17. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Dari mana Yakub tahu? Dia bermimpi hanya dilihat di tangga. Lalu dia berpikir, this is the house of God. This is Bethel. Ini adalah bait Allah. Dari mana dia tahu? Saya tanya. Dari mana dia tahu? Karena Yakub orang Timur Dekat Purba. Karena di dalam budaya Timur Dekat Purba yang namanya bait suci itu selalu disebut sebuah gunung. Makanya Taman Eden itu di Yeskiel 28 ayat 14 disebut Gunung Kudus Allah. Gunung Kudus Allah. Betul? Ya, betul. Di dalam Alkitab kita yang namanya gunung itu tempat pertemuan antara surga dan bumi. Itu dalam pandangan Timur Dekat Purba selalu melibatkan tangga. Menara Babel itu bentuknya adalah sigurat agung. Betul nggak Rabjono? Udah turun. Rabjononya udah pergi dia. Sigurat agung itu melibatkan tangga. Itu penghubung antara dimensi roh. Selalu pakai tangga mereka. Selalu bicara gunung kosmik. Begitu juga dengan piramid. Ya, itu cara mereka berpikir. That is how they think. Itu sebabnya Yakub begitu dia melihat tangga, dia langsung ngerti, this is the house of God. Begitu juga dengan Yesus. Ketika Yesus di Yohanes 1:51 berkata, akulah tangga yang dilihat Yakub itu. Dan Nathanael, kamu akan melihat malaikat telah turun naik upon me, upon the son of man, di atasku itu. Maka Yesus berkata, dialah bait sucinya itu. Yesus berkata, aku ini bait suci Allah yang berjalan. Ngerti gak sih? Hello. Itulah cara para nabi dan para rasul. That's how the way they think. Itu kerangka berpikir mereka, itu kerangka berpikir Rasul Paulus, itu kerangka berpikir Rasul Petrus. Yesus itu tangga, ketika dia bicara, oh dia tangga, mereka langsung nangkep, you are the house of God, kamu bait sucinya. You are the house of God. Ya, di Kejadian 2, kita kembali ke Kejadian 2 tadi, ayat 8. Dikatakan selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Ini bicara ruang Maha Kudus. Taman di sebelah timur Eden itu adalah bicara ruang Maha Kudus di dalam tabernakel Musa. Di situlah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu kita baca ayat 15, dikatakan begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam taman di Eden. Perhatikan, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata dipakai mengusahakan adalah kata abad. Abad itu yang menjadi kata avodah atau kata ibadah di dalam Alkitab kita. Ya, dan kata syamar itu artinya to till the ground. Till itu artinya dia merawat atau menjadikan sesuatu dengan lebih baik. Kata abad dan syamar, ya beribadah dan memelihara, menjaga, itulah kata yang sama yang dipakai ketika Imam Besar Harun masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ngerti ya? Jadi di dalam Alkitab kita Anda baca di dalam semua Alkitab perjanjian baru kita, di dalam surat Rasul Paulus kalau Anda baca, kata ibadah itu selalu dikaitkan dengan kata bekerja. Kenapa bekerja ini adalah ibadah? Saya dulu nggak tahu kalau bekerja itu adalah merupakan ibadah kita. Karena ternyata di Taman di Eden, kata ibadah itu berkaitan dengan ketika Adam diberikan pekerjaan mengelola bumi ini. Makanya bumi ini, saya tahu Anda, ini merupakan bait suci Allah yang besar gigantis. Ketika Anda dan saya memberikan penemuan-penemuan, menciptakan sesuatu yang bagus, memberikan kontribusi untuk kemajuan dunia ini, itu ibadah kita. Nah, Muslim saya tanya Pak Dani, waktu itu saya tanya Pak Dani, itu ingat nggak komennya Pak Bom? Apa sih penemuan Islam untuk dunia? Betul nggak? Apa sih kontribusi kalian? Internet yang menemukan orang Yahudi, telepon yang menemukan orang Kristen. Karena itu kontribusinya apa untuk dunia ini? Penemuan apa sih? Ada nggak panci, laptop, hair dryer, apalagi kursi? Semua mereknya buatan Cina. Bahkan di masjid toaknya buatan kafir, betul nggak? Kursinya made in China. Lalu jawaban Muslim apa coba ketika tanya gitu? Bagi kita Bu, dunia ini nggak penting. Saya kasih tahu Anda. Teologi Islam di dalam Quran berkata, dunia ini senda gurau. Kalian baca nih di dalam Quran.
dikatakan dunia yang kalian ada dan tempati sekarang, di dalam pandangan Islam, itu cuma tempat numpang minum atau senda gurau. Cuma panggung sandiwara, nggak penting di dalam pandangan Islam. Yang penting bagi mereka, serta Anda. Dalam pandangan Muslim, kamu tanya semua teman-teman yang Muslim, saya tanya sama semua teman saya Muslim. Yang penting bagi mereka adalah menjedotkan kepala sehari 5 kali ke tanah dan jidatnya hitam. Kamu tanya sama saya, semakin hitam jidatnya, maka mereka berpikir mereka semakin rohani, semakin mendekati surga. Bagi mereka, sholat 5 waktu jauh lebih penting daripada bekerja. Makanya di tempat kantor saya sampai dipecat itu, kenapa? Karena dia Jumatan, itu sampai 3 jam, saya kasih tahu Anda. Karena mereka tidak pernah berpikir bahwa bekerja ini adalah sesuatu untuk mengembangkan potensi di dalam diri kita. Padahal itulah kehendak Allah ketika dia menciptakan Anda dan saya manusia. Ketika dia menciptakan Adam di dalam Taman Eden, Tuhan nggak bilang ini, Adam, hafalkanlah surat Al-Fatihah. Adam, bacalah Quran, hafalkanlah 30 juz dari Al-Fatihah sampai Anas. Adam, sholatlah sehari 5 kali Bapak kami. Adam, sholatlah sehari 10 kali Salam Maria. Adam, berpuasalah pada bulan ke-7. Tuhan nggak pernah ngomong gitu sama Adam. Apa yang Tuhan perintahkan? Apa yang Tuhan perintahkan? Dia menempatkan Adam di dalam bait suci yang besar, yang gigantis alam semesta ini. Ya, di dalam pandangan timur dekat purba, alam semesta merupakan bait suci yang gigantis yang besar. Begitu juga di dalam pandangan orang Yahudi. Ketika dia menempatkan manusia, dia punya tujuan, dia punya purpose. Apa? Untuk mengusahakan dan memelihara kamar itu. Dan untuk raja itu artinya to rule, untuk memerintah, untuk berkuasa dan untuk menaklukkan bumi ini. Itu tujuan Allah untuk saya di dalam hidup. Makanya Tuhan berkata apa? Dia datang bukan membawa kita dari neraka ke surga. Dia datang untuk membawa kerajaan Allah itu kembali berotoritas di bumi. Supaya apa yang kamu ikat di bumi, kerajaan surga ini backup kamu. Supaya semua kemajuan dan ilmu pengetahuan yang kamu usahakan untuk memelihara bumi yang dipercayakan Tuhan pada kita, itu tercapai tujuannya. Dengan memakai hikmat Allah. Nggak boleh pakai makan buah pohon pengetahuan yang jahat dari diri kita sendiri. Kita harus minta hikmat Allah untuk mengelola bumi ini pakai caranya Tuhan. Itu yang dia inginkan bagi kita. Nah, ini yang nggak dimengerti. Karena orang Kristen berpikir bahwa kehidupan rohani terpisah. Oh, kalau baca Alkitab itu khusus untuk pendeta-pendeta, untuk Pak Bom-Bom aja yang baca Alkitab. Karena Pak Bom-Bom pendeta. Karena orang awam nggak perlu. Kami ini sudah sibuk bekerja. Bahkan kemarin ada orang Kristen yang naik yang berkata, saya sudah sibuk bekerja, Bu. Yang penting saya beramal. Kenapa? Karena gereja mengajarkan bahwa kehidupan rohani dan jasmani kita itu terpisah. Tapi Alkitab mengajar orang Yahudi tidak berpikir demikian. Penulis Alkitab berpikir bahwa semua kehidupan kamu, apapun yang kamu lakukan di dunia itu dipengaruhi oleh sesuatu yang ada lebih besar, dimensi yang lebih besar di belakang kamu. Namanya dimensi roh, yang Alkitab katakan Kolose 1:16, yaitu dimensi yang tidak kelihatan. Betul? Halo. Nah, ini bedanya teman-teman. There's a different. Itulah sebabnya banyak anak Tuhan orang tidak sungguh-sungguh di dalam bekerja. Because they think pekerjaan adalah suatu curse atau hukuman. Dan mereka tidak bisa berkembang, potensi nggak bisa keluar tuh di dalam pekerjaannya. Mereka nggak bisa terus naik karirnya. Saya melihat banyak anak Tuhan seperti itu, stuck. Saya kasih tahu Anda, di dalam hidup saya, karir saya itu selalu mulai dari nol di bawah. Dan saya selalu naik, on top, terus naik itu sampai paling atas. Why? Karena saya tidak melihat bahwa pekerjaan saya itu terpisah dari kehidupan rohani saya. Your work, pekerjaan kamu, itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka Alkitab berkata, bukan nanti doamu banyak kali atau puasamu yang diuji oleh Tuhan. Tapi suatu saat kelak, pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh Tuhan. Betul? Halo? Betul nggak? Yang diuji pekerjaanmu. Apakah di dalam kantormu kamu menghasilkan buah apa tidak? Apakah kamu sungguh-sungguh? Makanya di dalam Alkitab dikatakan, jikalau kamu bekerja, kamu jangan memandang kamu lakukan itu untuk manusia. Lakukan itu untuk bosmu. No. Lakukan itu untuk Tuhan. Sungguh-sungguh di dalam pekerjaanmu, karena kamu menghasilkan buah. Kenapa di dalam bekerja ini? Anda tahu ya, ketika kita melakukan pekerjaan apapun, ketika saya melakukan pekerjaan saya dari yang nggak bisa ngomong. Saya ditempatkan di marketing, saya kasih tahu Anda, di dalam bisnis marketing. Mau nggak mau saya harus ngomong. Dan di situ saya keluar semua potensi saya nggak dapat nasabah waktu itu 6 bulan, saya kasih tahu Anda. Bos saya datang sama saya dan kamu makan gaji buta. Kenapa saya nggak bisa ngomong? Orang tua saya bilang, kamu kok jadi marketing sih? Kamu kan nggak bisa bicara, orangnya pendiam. Tapi dari situ saya belajar. Suatu saat saya belajar. Saya nggak kerja pada waktu itu, 2 jam. Karena 6 bulan, ya, saya tidak menghasilkan apa-apa, nol, saya tidak menjual satu apapun. Lalu, selama 2 hari berturut-turut, saya tuh dengerin senior saya telepon. Saya tuh, gimana kok saya nggak bisa bikin kontak, saya nggak bisa bikin appointment sama klien, saya bilang gitu. Lalu saya dengerin cara dia, saya belajar dari dia. Oh, begitu saya baru nangkep. Itu yang namanya bekerja dan beribadah. Saya kasih tahu Anda, bekerja adalah memberi buah di dalam hidup kita. Bekerja adalah mengeluarkan potensi di dalam hidup kita. Baru hari itu Sabtu saya kerja, saya make appointment. Lalu saya bilang, kamu Sabtu kok kerja sih? Oh iya Pak, karena saya belum mencapai target, saya bilang. Oh gitu ya? Iya. Kamu kesini. Itu nasabah pertama saya, my first client. Saya kasih tahu kamu, sejak saat itu, saya tidak kesulitan mendapatkan klien. Saya tahu caranya, saya belajar. Saya tahu banyak di dunia marketing, seluk-beluknya ini loh teman-teman. Dari mulai barang yang ada, yang kelihatan, barang yang bisa kamu, sampai yang nggak ada barangnya saya bisa jual, saya kasih tahu kamu.
Kenapa? Karena pengalaman saya bekerja. Tapi saya ketemu teman saya laki-laki, saya kasih tahu nih, laki cowok. Saya bilang ini, kamu kok nggak kerja sih? Kamu kan anak tunggal, kasihan dong mamamu nggak kerja udah janda, saya bilang gitu. Oh kamu harusnya kan kerja, kamu anak laki-laki loh satu-satunya. Kok cuma bantuin mamamu bikin kue, maunya di rumah terus, saya bilang. Ya, saya encourage, kamu harusnya kerja. Lalu jawabannya apa coba, Son Serafik? Anaknya masih muda, lebih muda daripada saya. Jawaban orangnya apa aja? Aku nggak punya pengalaman, katanya. Loh, saya bilang, bagaimana kamu punya pengalaman kalau kamu tidak mau bekerja? Saya kalau di kantor, saya lihat orang cowok, ongkang-ongkang, itu paling kesel tuh buat saya. Laki-laki pemalas, itu tuh paling, itu bagaikan cuka di mata saya, kata Alkitab. Orang cowok, pemalas, itu di mata saya tuh bagian cuka yang disiram di dalam luka, saya kasih tahu Anda. Malasnya luar biasa cowok lagi. Kenapa? Karena cara berpikirnya nggak benar. Saya kasih tahu Anda. When you don't believe the right thing, kalau kamu, your belief, sistem kepercayaanmu nggak betul, maka you don't live right. Kamu tidak hidup dalam kebenaran, saya kasih tahu kamu. When you believe the right thing, you will living right. Kalau kamu sistem kepercayaanmu benar, yang di dalam otakmu ini benar, maka you will live the right thing. Kamu akan hidup dengan benar. Kenapa? Karena di dalam otaknya kerja itu nggak penting. Nggak penting buat dia. Dan umurnya udah 30 tahun. Bayangin, 30 tahun nggak pernah ngapa-ngapain, di rumah terus. Bagaimana pribadinya bisa berkembang? Sedangkan di dalam pekerjaan, kita tuh berinteraksi dengan banyak orang. Kita tuh berhubungan dengan banyak karakter. Begitu juga di dalam pelayanan. Saya kasih Anda, ketika Anda masuk dalam pelayanan gereja, itu berhubungan dengan banyak karakter. Oh, Anda jadi tahu orang ini karakternya begini, orang ini itu mengasah Anda. Dikatakan batu menajamkan batu, manusia menajamkan sesamanya. Kalau Anda tidak bekerja, Anda tidak getting in touch, Anda tidak memandang bahwa alam semesta adalah bait suci Allah yang gigantis, yang besar, yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya untuk dipelihara dan untuk dikembangkan. Bagaimana mungkin pribadi Anda bisa berkembang, itu loh saya tanya. Kalau Anda cuma terkungkung di rumah 1 kali 24 jam, Anda cuma di rumah, nggak ngapa-ngapain, how can you manage yourself? Bagaimana Anda bisa tahu manajemen? Saya itu ya, saya kasih tahu Anda, saya bisa ngatur manajemen, bisa tahu keuangan, bisa tahu masalah akuntansi, bisa tahu pajak, itu karena saya bekerja. Betul? Kalau Anda nggak tahu bagaimana cara nanam modal, Anda nggak bisa ngitung, oke, keluarin modal, capitalku sekian, resikoku, losingku sekian, kira-kira marketingku harusnya keluar dana untuk marketing, budgetku sekian, itu Anda nggak bisa ngitung. Kenapa? Anda nggak pernah bekerja soalnya. Dan saya kasih tahu Anda, di dalam Alkitab kita, pekerjaan itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata bekerja, kamu cari di dalam semua perjanjian baru, surat suratnya Rasul Paulus, kata bekerja itu dikaitkan dengan kata ibadah. Itu selalu dua itu disamain. Kenapa? Karena di dalam pandangan orang Yahudi, di dalam pandangan orang-orang penulis Alkitab kita, alam semesta ini itu merupakan kontribusi Anda dan saya. Makanya penemuan-penemuan penting itu yang menemukan orang Yahudi sama orang Kristen sama kamu. Betul nggak? Muslim nggak penting, karena yang bagi mereka yang penting itu kata janah. Kalian lihat nggak videonya Pak Lidara kemarin nggak? Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia, mengatakan apa? Yang dikhotbahkan ustadz ulamanya di masjid-masjid itu cuma bicara kiamat, kematian, masalah nanti kamu mau kemana setelah mati kan gitu kan, betul nggak? Sehingga Muslim ini pikirannya dipengaruhi, aku nanti naik mati kemana ya? Yang penting aku sholat, gak boleh ketinggalan. Kenapa? Saya kasih tahu Anda, karena 1 kali tidak sholat, saya kasih tahu kamu, 1 kali mereka miss sholat, itu 80.000 tahun di neraka, saya kasih tahu kamu. Sehingga Muslim itu ditakut-takuti dengan kiamat, dengan kematian. Pikiran mereka, pokok aku masuk surga. Sehingga mereka tuh kalau bekerja tuh gak pernah sungguh-sungguh, saya kasih tahu kamu. Coba kalian kalau gak percaya lihat tuh, Islam-Islam di Indonesia. Korupsi waktu gak kalau kerja? Oh, jangan korupsi duit, Pak. Korupsi kok, betul gak? Kita mereka nggak sungguh-sungguh, ya makanya dunia Islam terbelakang. Kenapa? Karena mereka berpikir pokoknya aku kiamat, yang penting ibadah, yang penting itu makin hitam, jidatku makin hitam, ya aku makin mendekati surga. Itu menurut pandangan mereka. Alkitab berkata, no, in this world, dalam dunia ini kamu harus bekerja dan memberi buah. Itu perintah Allah bagi kita. Kamu harus mendatangkan kerajaanku di bumi ini. Mengenai your world, dunia Anda dan saya itu jauh lebih banyak daripada dia bicara mengenai dimensi roh. Saya kasih tahu kamu. Tuhan itu bicara mengenai dunia yang Anda dan saya ini lihat sekarang ini, dimensi materi, itu jauh lebih banyak di dalam Alkitab kita kalau Anda searching. Dia bicara tentang bumi jauh lebih banyak daripada dia bicara tentang surga, saya kasih tahu Anda. Dan ketika Tuhan Yesus bicara about the kingdom of God, ketika Tuhan bicara mengenai kerajaan surga, Tuhan tidak pernah berbicara mengenai satu tempat, betul? Betul, Son? Yes. Tuhan Yesus gak pernah bicara begini, nanti kerajaan surga itu di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Seperti hayalan Muslim nih, ada sungai madu, sungai susu, sungai arak, sama sungai air. Bahkan Muslim pernah berkata begini, Bu Sofi, aku memang nanti akan dicuci dulu, dibakar dulu di neraka, tapi sesudah itu akan mandi susu katanya. Dan hayalan mereka, nanti aku di surga itu Bu mandi di cebok nama bidadari. Itu kata-kata sama saya loh. Ya, itu dari belief system, itu cara berpikirnya orang Islam. Betul? Betul. Yep. Makanya mereka nggak memberikan kontribusi apapun bagi Indonesia. Di sini demo tentang agama.
demo membela Muhammad dan Allah. Kenapa mereka sibuk? Karena they think about kiamat. Mereka pikirkanku kematian, death, death, and death, and death, and death. They don't think about life, 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 and life. Yang harus dikoi di dalam gereja, it's not about death, bukan tentang kematian. Pohon kehidupan itu. Makan dari buah pohon kehidupan itu. Then you know you live right. Kamu akan tahu bagaimana caranya kamu akan hidup dunia ini. Itu sebabnya pekerjaan kamu itu akan memberi buah dan berkembang. Kamu akan dipercaya menjadi supervisor, menjadi manager, menjadi lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena kamu bekerja dan memberi buah dan kamu bekerja dengan sungguh-sungguh. Betul nggak? Anak-anak Tuhan itu nggak banyak yang kayak gitu sama Anda. Nggak banyak yang ngerti mengenai prinsip kerajaan surga ini. Karena mereka memisahkan itu dan gereja banyak yang mengajarkan itu. Urusannya rohani, urusan pendeta. Rohani, suster, romo. Kalau aku tahunya cuma bisnis, bekerja. Mereka memisahkan itu, ngerti nggak? Betul nggak? Betul apa nggak? Betul apa nggak? Ayo. Makanya jemaat kalau orang yang belajar Alkitab, tak kasih tahu kamu. Jemaat kira masih belajar Alkitab. Karena mereka berpikir urusan Alkitab itu urusan sekolah teologi ya. Betul nggak? Urusan kayak lo, pendeta-pendeta kayak lo, urusannya Budiana, yang mau maju pendeta muda, STT. Itu sih belajar Alkitab. Kita jemaat kira usah ngerti caranya kerjaan piye. Engko nek kita sakit tidak usah baca Alkitab, ora usah punya beriman. Bagaimana cara? Sing penting nek sakit, jaluk doa ambek Pak Pendeta, ben Pak Pendeta numpang tangan, ben Pendeta doain. That's the way they think. Have faith. Mereka tidak berpikir bahwa mereka akan mempunyai iman. Dan cuma pendarahan 12 tahun, wanita yang pendarahan 12 tahun, dia berpikir ini. Coba aku tak datang yo sama ahli-ahli Taurat atau orang Farisi, gimana caranya aku bisa? No, dia datang sama Yesus. Betul nggak? Dia pakai imannya, asal aku jalan ujung jubahnya aja aku pasti sembuh. That's faith, itu iman. Saya dulu waktu sakit, teman-teman, saya sakit itu cukup. Saya bilang, Tuhan, aku ini pelayan Tuhan, kok sakit? Aku bilang gitu. Dan sakit ini, dokter katakan aku harus tergantung obat seumur hidup. Aku bilang, aku nggak mau. Sudah datang ke KKR kesembuhan, saya kasih tau ada. Mengenai pendeta yang numpangi tangan, Bu Beni Hin, pas Beni datang Indonesia, pas sopo-sopo, aku sudah ke KKR mereka kagak sembuh, saya kasih tahu Anda. Tapi ketika saya berdoa, saya datang sama Tuhan. I come into the living God. Saya bilang, saya nggak datang sama manusia. Saya datang kepadamu, Allah yang hidup. Allah yang hidup, penolongku. Saya ngomong sama Tuhan 7 tahun. Saya melayani Engkau, Tuhan. Tapi saya masih menderita sakit ini. Saya melihat orang lumpuh disembuhkan, orang lumpuh bisa jalan, saya bilang. Di depan mata saya. Orang kakinya panjang, pendek bisa sama di depan mata saya. And you can make the blind see. Kamu bisa membuat orang buta melihat. Lalu Tuhan tanya sama saya, kamu percaya saya bisa lakukan itu? Saya bilang, yes, aku percaya Tuhan. Lalu dia bilang, kenapa kamu masih minum obat? Saya waktu itu beli obat 200.000 harganya. Saya kasih tahu Anda, Brikasma obat saya yang langsung terdeposisi di paru-paru. Dan saya kalau minum obat yang tablet, saya kasih tahu Anda, misalnya napasin atau apa sih itu yang buat asma solon, itu saya nggak 2. Kalau asma saya kambuh, saya kasih tahu Anda, itu merangkak saya. Dan saya kalau masuk rumah sakit, itu dokter udah tahu kenapa asma lagi. Dia sudah pakai tabung oksigen, sudah disuntik untuk melebarkan pembuluh darah. Tapi saya kasih tahu Anda, saya buang obat saya waktu itu. Saya bilang, I do in God, my living God. Sejak saat itu sampai sekarang, saya kasih tahu Anda, nggak pernah kambuh. Saya nggak pernah. Dulu saya begitu, teman-teman. Dan asma saya itu Anda. Tiap jam 2, jam 3 pagi pasti kambuh. Apalagi kalau musim dingin, musim salju. Saya dulu jangankan salju, teman-teman. AC gitu, kedinginan sedikit langsung asma aku kambuh. Sekarang saya bermain salju, teman-teman. AC kalau nggak disentor paling dingin, nggak kuat. Panas. Ini saya lagi udara dingin, mana saya pakai pemanas di sini. So you come with the living God. Kamu bangun imanmu, sebab tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Saya menguatkan Anda, orang-orang Kristen. Belajar Alkitab itu bukan hanya urusan pendeta, saya kasih tahu Anda. Yang belajar Alkitab bukan urusan orang STT, saya kasih tahu Anda. Yang belajar Alkitab itu bukan momu atau biarawan suster-suster kalian. You as a Christian, you must know how to learn the Bible. Kamu harus tahu bagaimana Tuhan itu menjadi daging di dalam hidupmu. Bagaimana kamu bisa melakukan firman itu di dalam hidupmu sehari-hari. Dan bagaimana kamu bisa memberi kebenaran yang kamu ketahui dari membaca firman Tuhan ini. Itu bukan urusan pendeta. Gandeng-gandengan rek, pendetamu belum tentu masuk surga Anda. Belum tentu diselamatkan, ada banyak pendeta tidak diselamatkan. Imanmu tidak tergantung orang tuamu, tergantung dirimu sendiri. Kamu dan Tuhan sendiri urusanmu, pegangan sendiri sama Tuhan. Bergumul sendiri. Betul? Saya tanya sama Anda, apakah iman Anda tergantung pendetamu? Pendetamu masuk surga apa enggak masuk surga? Apakah kamu juga akan ikut dia? Tidak. Urusan Alkitab ini urusan semua orang Kristen. Ya, jadi jangan Anda berpikir bahwa gereja akan menyelamatkan saya. Nehi babuji. Gereja will not save you. Even kamu ke gereja setiap minggu. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran yang kamu merdekakan kamu. Demikian hidup oleh karena firman-Ku, kata Tuhan.
Makan dari buah kehidupan itu, teman-teman. Makan dari firman Tuhan itu. Itu tugas kalian untuk belajar firman. Tugas kalian untuk baca firman. Pendetamu. Ya, jangan tergantung pendetamu hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.